中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Li, yang telah menutup matanya sambil menunggu kematian, tiba-tiba menggelengkan seluruh tubuhnya ketika tawa samar terdengar di langit. Dia segera membuka matanya, dan tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap sosok hitam tegak lurus di langit. Saudara ketiga? Tatapan Xiao Li bergetar saat dia menatap punggung yang agak familiar. Wajahnya, yang tidak berubah sedikit pun ketika menghadapi kematian, pada saat ini penuh dengan kekaguman yang tercengang. Xiao Yan? Anda belum mati? Bagaimana mungkin? Han Lao mengalihkan tatapannya pada saat Xiao Yan muncul. Ekspresi di wajahnya segera menjadi diam ketika pandangannya menyapu wajah muda yang dikenalnya. Kejutan dan ketakutan muncul bersama. Pada akhirnya, suara yang menjadi tajam karena ketakutan dipancarkan dari mulutnya. Xiao Yan? Dia adalah Xiao Yan yang mengalahkan Han Lao dan hampir membunuh Kaisar Obat Han Feng? Tiga ahli doang di samping tidak memiliki reaksi khusus besar terhadap penampilan Xiao Yan. Namun, ketika suara tajam Fan Lao tanpa sadar meneriakkan nama yang bergemuruh seperti guntur di telinga semua orang di dalam wilayah Black Corner, kejutan langsung menyerbu wajah mereka saat mereka bergumam. Apakah kamu sangat kecewa karena aku belum mati? Sosok Xiao Yan perlahan turun dari langit sebelum muncul di depan Xiao Li. Dia tertawa dingin ke arah Fan Lao sebelum segera menoleh untuk melihat Xiao Li, yang wajahnya masih dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berbicara dengan lembut, "Kakak kedua, apakah kamu tidak mengenali saya? Apakah kamu benar-benar Xiao Yan?" Xiao Li melebarkan mulutnya. Dia mengulurkan tangannya dalam upaya untuk menyentuh tubuh Xiao Yan, tetapi ia tampaknya takut pada sesuatu dan akhirnya tidak berani benar-benar menyentuhnya. Dia tampaknya takut bahwa ini adalah ilusi sebelum kematiannya. Xiao Yan tersenyum dan mengulurkan lengannya untuk memegang tangan putih Xiao Li. Dia tertawa pelan, "Kakak kedua, ini aku. Bagaimana saya bisa dengan mudah mati ketika klan Xiao memiliki pembalasan yang sangat besar yang harus dilunasi?" Kemerahan secara bertahap menyerbu ke wajah putih Xiao Li saat ia merasakan suhu yang ditularkan dari tangan Xiao Yan. Matanya gemetar saat menatap Xiao Yan. Kekuatan tangannya yang memegang lengan Xiao Yan meningkat. Mata-matanya bahkan menjadi merah pada saat ini. Xiao Li telah mengungkapkan adegan bergerak ini meskipun karakternya dingin dan acuh tak acuh. Kita hanya bisa membayangkan betapa heboh hatinya. "Hihihi, saudara kedua, aku akan menyusulmu dengan benar setelah menghabiskan anjing tua ini." Xiao Yan menepuk tangan Xiao Li dan tertawa. "Jangan. Orang itu adalah seorang elit Du Huang." Ekspresi Xiao Li berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Kilau berkedip di matanya saat dia berkata, "Mereka lebih unggul dalam jumlah. Saya pikir kita harus mundur terlebih dahulu. Masih ada banyak waktu di masa depan dengan banyak kesempatan untuk membalas dendam. Tidak ada yang salah yang terjadi pada Anda sekarang." Awalnya, Xiao Li sudah lama membawa keinginan untuk mati. Jika itu dia sendiri, dia tentu tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Namun, semuanya berbeda sekarang. Penampilan Xiao yang telah menyebabkan hatinya yang suram, yang telah diselimuti oleh aura kematian, untuk dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Oleh karena itu, ia menjungkir balikan perilaku normal sebelumnya, dan pikiran melarikan diri muncul dari dalam hatinya. "Hihihi, saudara kedua, Anda dapat yakin. Saya bisa menyebabkan dia melarikan diri saat berada di ambang kematian 2 tahun lalu. Hari ini,
saya akan dapat melakukan hal yang sama. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia membalik tangannya, dan dia dengan aneh melarikan diri dari tangan Xiao Li seperti ikan berenang. Dia tersenyum pada yang terakhir dan suaranya yang lembut dipenuhi dengan keyakinan yang membuat orang lain merasa tenang. Percayalah, saudara kedua. Lalu hati-hati. Saya akan membantu Anda memblokir 3 do uang yang tersisa. Xiao Li terkejut ketika dia melihat kepercayaan diri pada senyum Xiao Yan. Dia segera mengertakkan giginya dan berdiri. Tombak panjang berwarna hitam di tangannya dibanting di tanah. Aura yang kuat menyebar dari sana. Tinggalkan semuanya kepada saya. Anda saat ini terluka parah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu protes Xiao Li sebelum berbalik. Senyum di wajahnya perlahan berubah menjadi gelap dan dingin. Xiao Yan membalik tangannya dan penguasa Suan berat yang besar muncul dari cincin penyimpanan. Dia dengan ceroboh mengayunkan penguasa yang berat, dan gelombang suara ledakan yang rendah dan dalam terbentuk di bawahnya. Akhirnya mereka benar-benar menghancurkan bebatuan di tanah. Ketua Sekte Fan, aku akan mengambil nyawamu yang lama hari ini. Xiao Yan mengarahkan penguasa berat ke arah Fan Lao di hadapannya. Ada tawa dalam suaranya, tapi itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Jika Xiao Yan tiba beberapa saat kemudian ketika anjing tua ini melepaskan langkah pembunuhan pada Xiao Li, sepertinya dia hanya akan dapat melihat tubuh Xiao Li. Ketakutan ini selain konflik mereka sebelumnya telah menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh yang bergelombang. Nama Fan Lao telah disilang dengan garis berwarna darah pada daftar wajib dibunuh. Wajah Fan Lao bergejolak saat dia menatap pemuda berjubah hitam di sisi berlawanan dengan niat membunuh yang menyebar ke seluruh langit. Ketidakpercayaan dalam hatinya secara bertahap ditarik di bawah kenyataan ini. Itu diganti dengan semacam ketakutan dan kemarahan yang tidak biasa. Saat itu, dia dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Hal ini menyebabkan dia diejek oleh sejumlah orang di Black Corner Region selama 2 tahun ini. Ini juga menyebabkan reputasi darah sekte sangat jatuh. Semua ini disebabkan oleh orang di depannya. 2 dari Anda harus pergi dan menangkap rekan yang terluka itu. Ingat, Anda tidak bisa membunuhnya. Selama dia ditangkap, Xiao Yan hanya bisa menyerah. Orang yang tersisa harus menunda Xiao Yan bersamaku. Hadiah jika Anda dapat mengambil nyawanya pasti akan membuat Anda sangat bahagia. Bukankah kalian semua menginginkan Do Spirit Pill? Selama Anda bisa membunuh Xiao Yan kali ini, keinginan Anda pasti akan dikabulkan. Fan Lao menoleh dan berbicara dengan suara gelap ketiga do uang lainnya. Fan Lao memiliki fobia yang dikalahkan di tangan Xiao Yan saat itu. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasakan ketidakpastian di dalam hatinya jika dia bertarung dengan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia mengabaikan statusnya dan meminta seseorang untuk membantunya mengalahkan lawannya. Kegilaan panas langsung melintas di mata ketiga ahli Do Wang ketika mereka mendengar kata-kata Fan Lao. Do Spirit Pill. Ini adalah pil obat yang telah mereka idamkan sejak lama. Namun, mereka perlu memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Aliansi Hitam untuk mendapatkannya. Meskipun mereka telah bertindak sebagai pejuang untuk Aliansi Hitam beberapa tahun ini, masih ada celah yang cukup besar untuk poin kontribusi yang dibutuhkan untuk ditukar dengan itu. Ketiga Do Wang hanya ragu untuk sesaat di dalam hati mereka di bawah daya pikat yang kuat dari Do Spirit Pill sebelum keraguan itu dikalahkan dalam menghadapi daya pikat. Mereka saling bertatapan satu sama lain sebelum menganggukkan kepala mereka. Tatapan Xiao Yan sangat dingin saat dia melihat 4 orang di sisi berlawanan. Sebuah douki gelap hijau pudar melonjak keluar dari tubuhnya seperti zat api. Itu layu berulang kali di permukaan sebagai aura kuat menutupi setengah dari tembok pertahanan.
Ekspresi Fan Lao berubah sedikit seperti aura bergelombang Xiao Yan akan menyerang. Dia tampaknya telah merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk ketika tatapannya menyapu keindahan menyihir yang berpakaian merah yang tanpa sadar muncul di langit. Apa yang wanita ini ingin lakukan dengan tampil pada saat ini? Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Ratu Medusa yang mengikuti Xiao Yan. Ratu ini, yang dia paksa, memiliki sepasang mata memikat yang masih dipenuhi rasa dingin. Kali ini, siapa yang akan ada di sini untuk membantu Anda? Tubuh Ratu Medusa ditangguhkan di udara. Suara dingin dan acuh tak acuhnya perlahan bergema di langit. Tamu tak diundang yang muncul juga menyebabkan Fan Lao dan yang lainnya terkejut. Aura Ratu Medusa membuat mereka merasa gelisah. Namun, sukacita liar segera mengisi wajah mereka ketika mereka menemukan bahwa orang kuat misterius ini melawan Xiao Yan. Jika dia dan Xiao Yan bertarung, mereka akan dapat dengan mudah menangkap Xiao Li. Pada saat itu, Xiao Yan secara alami tidak akan berani menyerang karena takut melukai Xiao Li. Hehehe, teman ini. Apakah target Anda Xiao Yan? Jika itu masalahnya, kita bisa bekerja sama. Orang ini sangat licik. Hanya Anda sendiri mungkin tidak cukup. Fan Lao memberi Xiao Yan senyum sinis sebelum segera berbicara dengan senyum kepada Ratu Medusa di langit. Anda tidak memiliki kualifikasi. Ratu Medusa melirik acuh tak acuh pada Fan Lao di langit dan berbicara dengan cara yang tidak memberikan wajah yang terakhir. Ini juga menyebabkan ekspresi Fan Lao menjadi jauh lebih buruk. Awalnya, dia berpikir bahwa itu akan menjadi yang terbaik dari kedua pihak jika mereka bekerja sama karena mereka memiliki niat yang sama. Namun, tak disangka bahwa Medusa tidak menghargai tawarannya. Jika Anda tidak bersedia, maka tolong lakukan apa yang Anda inginkan. Fan Lao tertawa tanpa suara saat dia perlahan-lahan menurunkan kepalanya. Kejahatan dan kecabulan melintas di matanya. Wanita sialan, saya pasti akan mencari kesempatan untuk menangkap Anda setelah semuanya diselesaikan dan membuat Anda memohon ampun di bawah tubuh saya. Saudara ketiga, siapa dia? Dia tampaknya mengejarmu. Wajah Xiao Li juga menjadi agak jelek saat ini. Situasinya pada awalnya merugikan mereka. Itu tidak terduga bahwa wanita misterius lain dari latar belakang yang tidak diketahui tiba-tiba muncul. Selain itu, tampaknya kekuatannya cukup besar. Wajah Xiao Yan tenggelam. Tatapannya seperti es dingin saat dia menatap Ratu Medusa di langit. Tatapan yang tidak membawa emosi sedikit pun ini benar-benar menyebabkan Medusa, yang selalu terbunuh untuk bersenang-senang, merasakan perasaan tidak nyaman. Dia mengalihkan pandangannya ke samping. Namun, dia baru saja mengalihkan pandangannya ke samping ketika Ratu Medusa tiba-tiba merasakannya. Dengan kesombongannya, bagaimana dia bisa menarik diri di bawah tatapan Xiao Yan? Medusa, kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita di masa depan. Jika Anda campur tangan hari ini, saya, Xiao Yan akan memaksa Anda untuk mati di sini bahkan jika saya mempertaruhkan hidup saya untuk melakukannya. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa datang dan mencobanya. Tatapan Xiao Yan gelap dan dingin. Wajahnya sedikit liar di sana. Dia juga sadar bahwa jika Ratu Medusa menghentikannya saat ini, Xiao Li akan berakhir di tangan Fan Lao dan yang lainnya. Situasi semacam itu cukup untuk benar-benar membuatnya menjadi gila. Alis Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal di tengah kata-kata Xiao Yan yang mengandung ketenangan. Tidak ada yang berani mengancamnya sepanjang hidupnya. Namun, kata-kata Xiao Yan ini sekarang. Kilau dingin berkelip di mata panjang Ratu Medusa yang indah. Sesaat kemudian, mata itu tiba-tiba berbalik ke arah wajah Xiao Yan yang berisi jejak kegilaan ketika niat membunuh meningkat di dalam hatinya. Dia langsung terkejut.
Sebuah emosi yang tidak diketahui diam-diam menyebar dari suatu tempat jauh di dalam rohnya dan perlahan-lahan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Ratu Medusa merajut alisnya sedikit saat dia merasakan niat membunuh yang berkurang secara bertahap di dalam hatinya. Sebuah frustrasi yang tidak diketahui diam-diam muncul di dalam hatinya. Xiao Yan, ingat, hidupmu adalah milikku. Saya akan mengambilnya cepat atau lambat. Ratu Medusa menekan rasa frustrasi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan tertawa dingin. Segera, sosok anggunnya diam-diam menghilang di tengah tatapan kagum Fen Lao dan yang lainnya. Xiao Yan juga terkejut untuk sementara waktu ketika dia melihat bahwa Ratu Medusa benar-benar melakukan apa yang diperintahkan dan pergi. Wanita yang terkenal dengan keganasannya itu sebenarnya benar-benar peduli dengan ancamannya. Dia awalnya sudah membuat rencana untuk benar-benar keluar. Tentu saja, jika Xiao Yan benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini di depan Ratu Medusa, dia pasti akan marah karena karakternya yang biasa. Namun, Ratu Medusa saat ini telah dengan kuat memiliki tubuh ini dan telah menggabungkan semangatnya dengan surga menelan piton. Penggabungan semacam ini mungkin telah memungkinkan Ratu Medusa untuk mendapatkan peran utama, tetapi emosinya akan sedikit bercampur dengan surga menelan piton sampai batas tertentu. Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Xiao Yan, tetapi Heaven Swallowing Piton sangat melekat pada Xiao Yan. Campuran keduanya adalah penyebab emosi rumit saat ini yang dimiliki Ratu Medusa untuk Xiao Yan. Sementara dipenuhi dengan niat membunuh, dia mengalami kesulitan benar-benar melakukan gerakan pembunuhan. Emosi yang bertentangan ini adalah sumber frustrasi dalam hati Ratu Medusa. Namun demikian, Ratu Medusa setidaknya mundur setelah diteriaki oleh Xiao Yan. Selanjutnya, dia, tanpa beban apapun, akan dapat dengan tenang menyelesaikan dendam lama dan baru dengan Fen Lao. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.